Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang sudut. Untuk hari ini kita akan mempelajari yang pertama jenis-jenis sudut, kemudian hubungan antar sudut, dan yang ketiga hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama, jenis-jenis sudut. Pastinya untuk jenis-jenis sudut sudah dipelajari ketika SD, kita tinggal mengulang saja. Jenis-jenis sudut yang pertama ada sudut siku-siku, itu sudutnya 90 derajat. Kemudian yang kedua sudut lancip, itu sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul, itu sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Yang keempat sudut lurus, itu sudutnya 180 derajat. Dan yang kelima itu sudut refleks, sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Untuk jenis-jenis sudut, berikut adalah gambar sudut-sudutnya. Gambar yang pertama itu sudut lancip. Kemudian yang kedua itu sudut lurus, yang ketiga itu sudut refleks, yang keempat sudut tumpul, dan yang terakhir itu sudut siku-siku. Silahkan diperhatikan. Yang kedua, hubungan antar sudut. Yang pertama A, sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Garis OC membagi sudut lurus AOB menjadi dua bagian, yaitu sudut AOC dan sudut BOC. Suatu sudut yang membuat sudut lain menjadi sudut lurus dinamakan sudut pelurus, dan kedua sudut itu merupakan sudut yang saling berpelurus. Dengan demikian, sudut BOC adalah pelurus dari sudut AOC, atau sebaliknya, sudut AOC adalah pelurus dari sudut BOC. Pada gambar tersebut, sudut AOC sama dengan A derajat, dan sudut BOC sama dengan B derajat. Maka, untuk saling berpelurus atau bersuplemen, itu sudut dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Maka A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Yang kedua, sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Garis OP membagi sudut BOA menjadi dua bagian, yaitu sudut AOC sama dengan X derajat dan sudut BOC sama dengan Y derajat. Dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku disebut saling berpenyiku. Dengan demikian, sudut AOC adalah penyiku dari sudut BOC, dan sebaliknya sudut BOC adalah penyiku dari sudut AOC. Karena sudut yang saling berpenyiku itu jumlahnya 90 derajat, maka sudut AOC sama dengan X derajat dan sudut BOC sama dengan Y derajat sama dengan X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, sudut yang saling bertolak belakang. Keempat sudut itu adalah sudut AOC, sudut BOD, sudut AOD, dan sudut BOC. Dua pasang sudut itu saling bertolak belakang, yaitu sudut AOC bertolak belakang dengan sudut BOD, dan sudut AOD bertolak belakang dengan sudut BOC. Pada gambar tersebut juga terlihat bahwa sudut AOC dan sudut AOD membentuk sudut lurus, demikian juga dengan sudut BOC dan BOD. Jadi, sudut AOC ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat, dan sudut AOD ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat. Itu membentuk sudut yang saling berpelurus. Kemudian,
Karena sudut AOC dan sudut ditambah sudut AOD sama dengan 180 derajat dan sudut AOD ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat, maka sudut AOC ditambah sudut AOD sama dengan sudut AOD ditambah sudut BOD. Jadi, nilai untuk sudut AOC sama dengan besarnya dengan sudut BOD. Dengan cara yang sama juga diperoleh sudut AOD sama dengan sudut BOC. Untuk kesimpulan dari hubungan antar sudut, yang pertama tadi sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen, jika dijumlahkan hasilnya 180. Yang kedua, sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen, jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Dan yang ketiga, sudut yang saling bertolak belakang. Yang saling bertolak belakang itu berarti nilainya sama. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pada gambar di samping, sudut POH saling berpelurus dengan sudut ROH. Jika sudut POH sama dengan 2N derajat dan sudut ROH sama dengan 3N dikurangi 20 derajat, tentukan yang A nilai N, yang B besar sudut ROH. Diperhatikan dulu. Nomor 1 itu gambar sudut saling berpelurus. Berarti kalau dijumlahkan nilainya 180 derajat. Kita kalau ada di soal itu ada variabel, kita nyari nilai variabelnya dulu. Berarti sudut POH ditambah sudut ROH sama dengan 180 derajat. Sudut POH besarnya 2N derajat, ditambah sudut ROH besarnya 3N kurangi 20 derajat, sama dengan 180 derajat. Yang bisa dijumlahkan yang mempunyai variabel sama atau huruf sama. Berarti 2N ditambah dengan 3N, hasilnya 5N. Dikurangi 20 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian yang tidak mempunyai variabel digabungkan dengan yang tidak punya variabel. Negatif 20 derajat itu kan di sebelah kiri. Kalau dipindah ke sebelah kanan itu jadi positif. Jadi 5N derajat sama dengan 180 derajat ditambah 20 derajat. 5N derajat sama dengan 200 derajat. Berarti N sama dengan 200 derajat dibagi 5. N-nya sama dengan 40 derajat. Nilai N sudah ketemu 40 derajat. Kemudian kita nyari besar sudut ROH. ROH itu besarnya 3N kurangi 20 derajat. Karena N-nya udah ketemu 40, berarti tinggal 3 kali 40 dikurangi 20 derajat. Hasilnya 100 derajat. Yang contoh kedua, perhatikan gambar di samping. Yang A, jika besar sudut PHR sama dengan 30 derajat, hitunglah besar sudut SQR. Yang B, jika X derajat sama dengan 40 derajat, hitunglah nilai Y. Perhatikan nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kalau nomor 1 dengan gambar tersebut itu saling berpelurus, berarti yang nomor 2 dengan gambar tersebut itu berarti sudut yang saling berpenyiku. Kalau berpenyiku berarti jumlahnya 90 derajat. Kita nyari yang A dulu, PHR. Kalau PHR 30 derajat, otomatis SQR berapa? Biar jadi 90, 60 derajat. Kemudian yang B, kalau X-nya 40 derajat, berarti nilai Y-nya berapa? Biar jadi 90, 50 derajat. Untuk contoh yang nomor 3, pada gambar di samping diketahui sudut BOD sama dengan 40 derajat. Hitunglah besar sudut AOC, yang B besar sudut AOB. Kalau ada soal seperti ini, kita cari dulu yang nilainya sama dengan 40 derajat. Kalau nilainya sama, berarti yang bertolak belakang. Berarti kalau BOD itu bertolak belakang dengan AOC. Kalau BOD-nya 40 derajat, berarti AOC juga 40 derajat. Berarti yang A sudah ketemu. Yang B, besar sudut AOB dan BOD itu saling berpelurus.
Kalau BOD-nya 40, padahal kalau dijumlahkan berpelurus tadi berapa? 180. Kalau BOD udah 40, berarti kurangnya berapa? Biar jadi 180. 140. Berarti sudut AOB itu sama dengan 140. Berikut ada soal nomor 1 dan nomor 3, 4. Silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh yang sebelumnya ya. Untuk yang ketiga adalah hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Yang pertama itu ada sudut sehadap. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut yang sehadap nilainya sama besar, berarti nilainya sama. Dari gambar berikut, sudut-sudut yang sehadap adalah sudut A1 dengan B1, kemudian A2 dengan B2, A3 dengan B3, dan A4 dengan B4. Silahkan diperhatikan dulu. Kalau sehadap itu nilainya sama, tempatnya sama, itu berarti sehadap, nilainya sama. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan nilainya sama besar. Perhatikan gambar berikut. Sudut-sudut yang saling berseberangan, kalau dalam itu berarti di dalam garis yang lurus, yang tegak lurus. Ada A2, B1, A3, dan B4, itu yang dalam. Kalau luar berarti yang di luar garis, A1, A4, B2, B3 itu luar. Kalau yang dalam berseberangan itu berarti A2 dengan B4. Kemudian A3 dengan B1. Berarti menyilang tapi dalam garis. Itu nilainya sama besar. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan nilainya sama besar. Jadi kalau berseberangan, dalam berseberangan sama luar berseberangan itu nilainya sama besar. Yang bedanya dalam sama luar itu yang kayak gimana? Kalau dalam itu yang tadi, di dalam garis tegak lurus. Kalau luar berarti di luar garis tegak lurus. Yang luar berarti ada A1, A4, B2, sama B3. Tapi tetap kalau berseberangan itu menyilang. Jadi kalau luar berseberangan itu yang mana saja? A1 dengan B3, kemudian A4 dengan B2, itu nilainya sama. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut dalam sepihak adalah 180 derajat. Masih sama dengan yang tadi, kalau dalam itu berarti di dalam garis yang tegak lurus. Kalau berseberangan tadi kan menyilang, kalau sepihak itu lurus. Jadi yang dalam tadi ada A2, A3, B1, dan B4. Tetapi kalau sepihak itu pasangan yang sepihak itu A2 dengan B1, kemudian A3 dengan B4, tetapi jumlah nilainya itu 180, tidak sama. Jadi A2 ditambah dengan sudut B1 itu jumlahnya harus 180. Kemudian A3 ditambah dengan B4 itu jumlah sudutnya harus 180. Yang selanjutnya, sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka jumlah besar sudut-sudut luar sepihak adalah 180 derajat. Jadi sama dengan dalam sepihak. Kalau yang luar itu ada sudut A1, A4, B2, dan B3. Kalau sepihak itu berarti lurus. Berarti yang luar sepihak itu sudut A1 ditambah dengan sudut B2 sama dengan 180 derajat. A4 dengan B3 itu hasilnya 180 derajat.
Berikut contoh soal yang nomor 1. Pada gambar di samping, garis P sejajar H dipotong garis R. Hitunglah nilai X, yang B hitunglah nilai Y. Kalau nilai X dengan 140 itu hubungannya saling berpelurus. Kalau saling berpelurus berarti jumlahnya 180. Udah ada 140, biar jadi 180 berarti X-nya harus berapa? 40 derajat. Kemudian yang Y, 2Y dengan X itu hubungannya sudut sehadap. Kalau sehadap nilainya sama, besar sudutnya sama. Kalau X-nya 40 derajat, berarti 2Y derajat sama dengan 40 derajat. Y sama dengan 40 derajat dibagi 2. Jadi nilai Y sama dengan 20 derajat. Untuk contoh nomor 2, pada gambar di samping, garis P sejajar H dipotong garis R di P dan di H. Jika sudut P2 sama dengan 65 derajat, hitunglah besar sudut H3. Kita lihat dulu P2 dengan H3 itu hubungannya sudut di luar kan? Di luar garis itu berarti luar sepihak. Karena luar sepihak itu jumlahnya 180 derajat, berarti tinggal sudut P2 ditambah sudut H3 sama dengan 180 derajat. 65 derajat ditambah sudut H3 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut H3 sama dengan 180 derajat dikurangi 65 derajat sama dengan 115 derajat. Berikut ada soal yang berhubungan dengan hubungan antar sudut yang berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang, sama yang hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, dan luar sepihak. Silahkan dikerjakan sesuai dengan contoh yang sebelumnya. Untuk materi hari ini sudah selesai tentang sudut, dan materi garis dan sudut sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.